Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Markas Servis dan Restorasi HP. Alhamdulillah ya, hari ini masuk servisan HP Samsung A06 ini ya. Nah, HP ini masuk ke counter saya dengan keadaan mati total ya. Dan kata si pemilik, HP ini sebenarnya hidup ya. Saat dicas katanya lampu itu listrik padam ya, dan setelah itu langsung HP-nya ini mati total ya. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, bisa diambil cara gitu, HP ini mati karena dicas ya. Nah, dia sebenarnya si pemilik itu sudah membongkar ya HP-nya, mungkin katanya baterainya copot atau apa gitu ya. Oke, jadi kita langsung bongkar saja ya HP-nya. Kita lepaskan baut-bautnya. Nah, jadi HP ini mati saat dicas gitu. Nah, ini kita lepaskan dulu SIM tray-nya. Nah, dengan keterangan user ya, kita bisa dengan mudah gitu untuk memperbaiki HP ini gitu. Nah, jadi matinya itu karena dicas, bukan karena dicas ya. Saat dicas listrik itu padam dan HP-nya jadi mati total gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita lepaskan dulu back covernya ya, premnya ini ya. Nah, oke, hati-hati, itu ada fleksibel fingerprint ya. Nah, jadi sebelum HP ini mati, kata si pemilik, HP ini juga pernah masuk air ya. Dan katanya LCD-nya ini ada garisnya gitu. Nah, ini kita lepaskan dulu fleksibel LCD-nya ya. Jadi untuk fleksibel LCD ini gabung dengan fleksibel cas gitu, satu jalur ya. Nah, bukan satu jalur gitu, satu fleksibel gitu. Nah, jadi ini untuk memastikan kita lepaskan dulu mesin bagian atasnya ya. Nah, ini kita congkel dulu yang mana yang lebih mudah gitu untuk membuka HP ini gitu, mencabut mesinnya ya. Nah, ini ada celah ya, kita congkel saja biar mesin ini bisa terlepas gitu. Dan juga kita bisa mudah menganalisa kerusakan dari HP ini. Jadi penyebab HP ini karena cas ya, karena casan, berarti kita menganalisanya dari jalur cas gitu, jalur pibat gitu ya. Jangan keluar dari jalur tersebut gitu ya, apalagi sampai ke jalur sinyal gitu, jalur kamera mungkin ya. Pokoknya kita fokus ke jalur cas gitu. Jadi jalur cas itu apa gitu, jadi jalur cas itu ada terhubung ke pibat, pibas ya, dan macam-macam lainnya gitu. Oke. Nah, ini mesin sudah bisa dilepas ya. Nah, ini bisa dilihat mesin ini masih ada kalengnya ya, berarti HP ini belum pernah diservis mesinnya ya sebelumnya. Oke, jadi bagaimana gitu kita menganalisa HP mati total ya. Nah, ini kaleng ya, biasanya di depan itu kaleng IC power. Nah, di bagian belakang sini saya cek di skema gitu,
jalur IC cas ya. Nah, blok IC cas itu. Nah, ini saya coba pasangkan baterai. Ini terasa panas ya di bagian blok IC cas gitu ya. Nah, tanpa dicas, tanpa dihidupkan, hanya memasangkan baterai, mesin ini sangat panas ya. Nah, panasnya itu antara sini ya. Nah, di bagian sini panas, sangat panas gitu. Jadi solusinya bagaimana? Kita harus lepaskan kalengnya. Kalau nggak bisa dibuka tutupnya, ya kita harus potong kalengnya gitu. Nah, ini sebelum kita potong kalengnya, kita lepaskan dulu kameranya ya. Nah, ini. Nah, jadi kita lepaskan juga apa ini namanya, solasi ya, solasi dari HP ini, dari kaleng ini ya. Nah, ini kita lepaskan dulu. Nah, ini sudah terlepas ya solasinya ya. Oke, jadi ini kan ada lubang ya. Kita sekarang cek gitu kapasitor atau resistor yang konslet ya. Nah, sini saya gunakan multitester digital ya, di setelan dioda gitu. Oke, nah ini kita tes ya. Kita cari kalau bunyi tit keduanya berarti kapasitor konslet ya. Nah, ini ada kapasitor yang konslet gitu. Nah, ini ada bocil ya. Nah, ini short ya. Nah, kapasitor di bagian IC cas ya. Nah, ini semua short ya. Jadi kapasitor yang berada di sekitaran IC cas itu konslet ya. Nah, semua ya konslet. Jadi untuk memastikannya kita akan potong dulu kalengnya ya. Ini saya percepat saja ya dalam pemotongan kalengnya gitu. Nah, jadi untuk memastikan lagi ya bahwa di blok sini, di blok bagian IC cas itu sangat panas gitu ya, sangat panas. Dan ini saya akan coba tambahkan thinner mungkin atau alkohol ya, biar teman-teman bisa ngelihat gitu ya, dan tidak bisa merasakan ya. Ya pokoknya bisa melihat bahwa blok sini itu sangat panas ya. Nah, bagian sini ya sangat panas. Ini saya saya tambahkan thinner ya. Nah, saya tambahkan thinner bagian sini. Nah, ini saya langsung pasangkan baterai gitu ya. Nah, setelah dipasangkan baterai, nah itu thinner langsung kering ya. Nah, ini sangat panas ya di bagian sini. Nah ini langsung kering ya.
Nah, jadi ini fix ya, bagian IC cas ini pasti ada yang konslet gitu ya. Soalnya HP ini mati karena dicas ya. Saat dicas itu langsung listrik mati gitu. Bukan karena HP ya, karena listrik padam gitu. Lalu HP itu saat dicas tidak bisa dihidupkan lagi gitu. Nah, ini saya gunakan rosin ya, untuk mencari komponen-komponen yang short ya, yang konslet gitu. Ya, kita tambahkan saja biar mudah ya dalam mencari komponen yang short ini. Nah, dan ternyata setelah saya cek ya, ini membuat saya pusing gitu ya. Ini hampir beberapa jam ya, hampir setengah hari saya mencari komponen yang short ini ya. Dan ternyata ini ada IC ya, IC cas tipe apa ini ya, tipe UPM ya. Nah, ini IC cas short ya, IC casnya ya. Itu saya copot IC casnya dan alhamdulillah gitu ya, setelah dicabut IC casnya ini, HP sudah tidak panas lagi, tidak nge-short lagi. Nah, sekarang saya coba pasangkan mesinnya ke frame, ke LCD nya, dan pasangkan baterai gitu ya. Nah, baterai. Nah, HP ini sudah tidak panas lagi ya. Nah, sekarang saya coba hidupkan ya. Nah, ini ada getar ya. Nah, ini kan alhamdulillah ya, bisa nyala gitu. Tapi IC casnya ini belum dipasang ya. Ini harus diganti dengan IC cas yang baru gitu. Oke, ini kita coba dulu, coba hidupkan. Nah, apakah bisa masuk sampai ke menu gitu ya. Oke. Bisa ya masuk sampai ke menu. Nah, ini kata si pemilik itu ada sandinya ya. Nah, itu 51 berapa itu. Oke, bisa masuk ke menu dan HP ini alhamdulillah ya sudah bisa nyala. Akan tetapi pasti HP ini tidak bisa dicas ya, karena IC casnya ini kita cabut ya. Dan yang menyebabkan HP ini jadi mati total yaitu IC casnya yang kita cabut tadi. Jadi tanpa IC cas HP Samsung bisa nyala ya. Nah, ini bisa ya masuk ke menu ya, tetapi tidak bisa dicas ya. Nah, ini saat kita pasangkan kabel cas, dia tidak ada petirnya gitu. Nah, tidak ada petirnya ya. Oke. Jadi ini kita harus ganti IC casnya dengan IC cas yang baru gitu. Nah. Oke. Nah, dan ini alhamdulillah ya, saya punya stok dan
sisa satu ya. Ini untung-untungan ya. Mudah-mudahan IC cas ini jos ya. Sekali pasang langsung normal gitu ya. Ini IC cas ini saya beli online ya, dulu cukup lumayan ya harganya, hampir 90.000 kayaknya ya. Satu IC cas itu. Nah, cukup mahal ya. Dan katanya tested gitu. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan apa ini? Flux ya. Flux, dan kita pasangkan IC cas yang baru gitu. Nah, ini. Jadi sebelum kita pasangkan IC cas, kita ratakan dulu timah-timah yang ada di mesinnya ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan IC yang baru gitu ya. Dan ini sangat kecil ya. Komponen ini kecil-kecil ya, bisa mematikan HP ya. Oke, jangan sampai terbalik ya pemasangan dari IC ini gitu. Kalau misalkan sekali saja kita pasang itu terbalik ya, IC jadi mati gitu. Dan kita ini kan berhubung stoknya cuma satu ya, kita perlu perhatikan titik yang kita pasang gitu ya, titik IC-nya gitu. Oke, dan ini sudah saya pasang ya, tinggal tunggu kering, tinggal tunggu dingin gitu. Nah, ini saya bersihkan dulu. Nah, setelah menunggu ya 3 menitan ya, saya tunggu kering, saya tunggu dinginkan gitu. Tinggal kita bersihkan gitu sisa-sisa flux yang tadinya dalam pemasangan IC ini ya. Nah, dan juga kita bersihkan sisa-sisa cairan pembersih ini ya. Oke. Sekarang kita cek lagi apakah masih short atau tidak gitu ya. Nah, ini sudah ada nilai ya. Nah, kita cek semua kapasitor di bagian IC cas ini ya. Nah, ini semua ada nilai ya, yang tadinya short semua gitu. Nah, sekarang kita bersihkan dan coba kita pasangkan lagi ke premnya ya. Dan ini kita pasangkan LCD-nya gitu ya. Dan ini kita presisikan dulu. Nah, ini kita pasangkan fleksibel LCD konektor mesinnya gitu ya. Sekarang kita coba cas ya. Nah, kita tunggu apakah sudah bisa nyala ya, sudah bisa dicas. Alhamdulillah. Muncul logo petir ya. Nah, ini kita tunggu lagi ya, biasanya ada di bagian bawah ya. Bagian bawah itu persenan dari baterainya gitu. Oke, kita tunggu ya, cukup lama ya. Nah,
ini sudah muncul persenan baterainya gitu. Alhamdulillah ya, stok tinggal 1, dan alhamdulillah sudah bisa dinyalakan ya HP-nya, dan sudah normal di pengecasannya. Oke, sekarang tinggal kita rakit saja lagi HP-nya. Kita pasangkan part-part yang tadinya kita lepaskan gitu, kita pasangkan kabel antenanya gitu ya. Kita pasangkan konektor baterainya gitu. Nah, jadi kita pasangkan segala spare partnya ya, kamera gitu, semua part-part yang tadinya kita lepas kita pasangkan gitu ya. Nah, ini video saya percepat hampir 4 kali percepatan ya. Jadi biar kawan-kawan, rekan-rekan nggak bosan ya lihat video di channel Markas Servis dan Restorasi HP ini. Oke, sekarang kita pasangkan baut-bautnya, kita pasangkan SIM tray-nya, dan ini kita hidupkan HP-nya gitu. Nah, ini sudah bisa nyala ya. Nah, sekarang kita cas ya HP-nya, apakah HP ini di cas bertambah atau tidak ya. Nah, ini 66% ya, 66% gitu. Nah, ini kita tunggu ya beberapa menit. Nah, kita tinggal dulu ya, kita diamkan dulu ya 2-3 menitan lah. Oke. Nah, ini setelah sekitar berapa menit ya, 10 menitan kayaknya. Nah, ini sudah bisa bertambah ya, yang tadinya 66% dan alhamdulillah sudah bisa bertambah. Sekarang kita tinggal pasangkan back covernya gitu. Nah, ini saya tambahkan isolasi saja agar mudah ya dalam pemasangan dan customer itu bisa langsung memakai HP-nya. Dan ini biasanya kalau pengerjaan mesin saya kasih garansi hampir 6 bulan. Jadi dengan memasangkan solasi di belakang kita bisa mudah ya untuk melepaskan backcovernya kalau sewaktu-waktu HP ini kumat lagi dalam waktu 6 bulan ya. Oke, nah ini kita pasangkan dan customer sudah datang ya. Katanya sudah bisa atau belum HP-nya, dan alhamdulillah sudah bisa ya HP-nya, dan ini siap dikembalikan kepada pemiliknya lagi. Nah, ini saya cas ya. Nah, kita lihat ya berapa persen yang bertambah. Nah, ini 6 berapa ini, 69 ya. Jadi sudah 3% HP ini bertambah. Nah, ini 69 ya. Oke, saya rasa cukup ya video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan manfaat bagi kawan-kawan semua. Nah, saya rasa cukup. Nah, ini penampakan IC yang tadinya kita ganti ya, UPM 6922. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.